Halo, barusan lewat video di media sosial saya, terus saya menontonnya. Saya kira ini memang udah cukup viral ya. Sebuah kejadian duka yang berujung keributan di mana seorang oknum pendeta menolak untuk memberi sakramen kepada jenazah tersebut dengan alasan ada barang-barang tertentu seperti tas yang dimasukkan ke dalam peti. Pendeta tersebut tidak setuju. Kalau saya sih melihat ya tentu pendeta mungkin melihat dari sisi kebenaran Alkitab ya. Sebab kalau nggak salah di dalam Ayub 1 ayat 21, bentar saya baca dulu. Ayub 1 ayat 21 berkata, ia berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke sana. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Artinya ya kita lahir dengan telanjang, ya kembali dengan telanjang menurut Alkitab ini. Tetapi saya dari sini tidak membahas dari sisi kebenarannya ya, karena saya juga bukan ahli teologi ya, saya hanya jemaat biasa saja, jadi tidak memahami hal itu. Saya hanya membahas dari sisi aturan-aturan saja gitu. Seharusnya jika memang itu suatu keharusan di dalam gereja yang harus ditaati dan dipatuhi oleh jemaat, seharusnya dibuatkan dalam bentuk aturan-aturan. Jadi seperti halnya undang-undang ya. Jadi jika jemaat tersebut tidak bisa menuruti dan tidak bisa mematuhi aturan-aturan yang diterapkan oleh gereja itu, ya tentu saja layak jemaat itu mendapatkan sanksi dari gereja. Karena kalau berupa anjuran saja seperti 10 patik tersebut, 10 titah tersebut, saya kira itu hanya anjuran, itu hanya pesan, ya silahkan bagi yang mau menjalankan 10 titah tersebut. Tetapi kan tidak lantas jika ada seseorang tidak mengikuti 10 titah tersebut tidak disakramenkan. Jadi kembali kalau saya sih melihatnya ya harusnya dibuatkan dalam satu aturan sehingga si jemaat juga wajib turut dan patuh terhadap aturan tersebut. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan. Tentu saja kejadian kemarin itu si jemaat merasa, nah ini merasa ya, dia benar karena tidak ada aturan gereja yang dia langgar. Nah, kembali ke pendetanya ya, pendetanya juga tidak merasa dia bersalah di situ karena sesuai dengan tugasnya dia berpedoman terhadap Alkitab. Jadi tidak ada juga yang dilanggar oleh dia. Nah, sehingga hal-hal seperti ini menjadi perdebatan-perdebatan yang panjang dan saya kira tidak ada habisnya. Jadi kalau dia sudah berbentuk aturan, silahkan ikuti. Jika tidak bisa mengikuti, ya silahkan pilih sekte yang lain atau gereja yang lain. Itu